Ganti tuh Jenderal Listio Sigit tuh, ya, yang macam-macam itu. Ganti yang orang Islam yang taat, yang beribadah, yang subuhnya di masjid, sholat berjamaahnya kuat, dan torehan perilakunya baik sama masyarakat. Ganti Listio Sigit cepat, kalau nggak berani, udah apa gua mundur aja, nanti saya ganti, ya ganti Listio Sigit. Presiden tinggal ngomong tugasnya, perintah, komando, ya. Jenderal Gatot Nurmantio arah besar kepada Kapolri, Jenderal Listio Sigit, karena membangkang aturan Presiden Prabowo sebagai seniornya. Menurut Gatot Nurmantio Kapolri, Listio Sigit, jika menolak Kapolri dibubarkan Presiden, bahasamu tidak usah menantang senior saya Presiden Prabowo, dia itu. Listio Sigit membangkang perintah Prabowo. Kapolri bentuk tim reformasi sendiri. Kapolri Listio Sigit tidak mau diatur Presiden Prabowo yang akan melakukan reformasi kepolisian. Di saat Presiden Prabowo menunjuk Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Doviri sebagai penasehat khusus Presiden untuk reformasi kepolisian, Kapolri Listio Sigit langsung merespon dengan membentuk tim sendiri yang ditunjuk oleh dirinya sendiri untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Untuk diketahui, Ahmad Doviri merupakan perwira Polri yang berani memecat Ferdi Sambo dalam sidang kode etik kepolisian. Langkahnya menjadi Kapolri dijegal Jokowi dan Tito Karnavian yang lebih memilih Listio Sigit. Langkah Prabowo yang membentuk tim reformasi Polri dibalas dengan Listio Sigit yang juga membentuk tim reformasi Polri. Listio Sigit tidak mau tunduk pada Presiden. Inilah tim reformasi Polri versi Listio Sigit. Tim ini diketuai Kalemdiklat Komjen Polisi Krisnanda Dwi Laksana. Kemudian diikuti Komjen Pol Wahyu Hadiningrat, Komjen Pol Muhammad Fadil Imroh, dan 50 anggota polisi lainnya. Tidak ada dari pihak sipil yang dilibatkan. Padahal kepolisian adalah bagian dari warga sipil. Sementara Istana membentuk tim reformasi Polri yang diketuai Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri yang ditunjuk Presiden Prabowo. Diikuti beberapa mantan Kapolri, Mahfud MD, Hotman Paris, Abraham Samad, dan sejumlah ahli hukum tata negara. Listio Sigit tidak mau kepolisian terkena dampak undang-undang perampasan aset. Cukup anggota DPR saja. Mahfud MD melihat saat ini kewenangan Polri sudah offside terlalu jauh. Hanya Tuhan yang bisa menangkap Kapolri. Karena perintah Presiden saja tidak mau patuh. Jangan sentuh Kapolri. Kalimat pendek, tapi bergema sampai ke istana. Nada keras itu datang langsung dari Luhut. Orang yang semua tahu punya pengaruh gede banget di lingkar kekuasaan. Dan anehnya, kalimat itu keluar justru di saat Presiden Prabowo mulai menata orang-orangnya sendiri. Prabowo lagi sibuk merapikan barisan, membangun tim yang loyal, tapi dari sisi lain, Luhut justru pasang tembok. Kapolri tidak boleh diganti. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya memimpin negeri ini? Prabowo atau bayangan kekuasaan lama yang masih berkeliaran di sekitar istana? Kalimat jangan sentuh Kapolri itu kayak sinyal ke semua elite. Kalimat sederhana yang artinya dalam banget, ada wilayah kekuasaan yang tabu disentuh. Dan itu bikin publik mikir, apakah reformasi Polri yang dijanjikan Prabowo bakal benar-benar jalan atau malah terhambat karena benturan kepentingan? Yang jelas, drama politik ini belum selesai. Kita baru lihat bab awal dari perebutan kendali di dalam kekuasaan. Dan kayaknya, perang dingin di kabinet ini bakal terus memanas dalam waktu dekat. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian, siapa sebenarnya yang paling berpengaruh di balik layar kekuasaan sekarang ini? Prabowo, Luhut, atau justru pihak lain yang belum muncul ke permukaan? Tulis opini kalian di kolom komentar. Kita bahas bareng tapi tetap santai dan cerdas. Tentu apa yang dikatakan Kapolri dengan akan mempertahankan mati-matian sampai titik darah penghabisan untuk tidak berada di bawah kementerian. Ya. Dan DPR kan dalam paripurna kemarin mengiyakan itu. Tapi kalau tidak buat Pak Prabowo, kepada Presiden yang katakan saya punya tangan untuk mengatakan iya atau tidak terhadap itu, kepada siapa Pak Listio bicara sebegitu galaknya kalau menurut penilaian kami? Ya, atau curhat kali ya kan? Ya nggak tahu, kan kita nggak tahu. Saya ini analisis ya. Iya. Kan saya membaca Prabowo Subianto di sini. Iya betul. Ya kan? Listio tuh kan kira-kira di sini. Betul. Di bawahnya lah dalam. Ya kan kalau dulu Jokowi di sini, ya kan Listio di sini. Iya betul. Ya nggak, dari mulai ajudan akhirnya sampai temenan. Iya. Kalau menurut saya sekarang Prabowo di sini, Listio di sini. Ya kan di sini tuh udah kosong, ruang kosong, dia belum tentu bisa sampai kemari gitu loh.
Ya kan itu gimana? Ini kan situasinya beda. Masa Apakah orang itu adalah ungkapan kekesalan, ungkapan merajuk seorang, katakan saja anak, agar presiden mendengar itu dan memberikan perhatian, begitu? iyalah jadi gini, Mbak. Ini kan orang nggak ngerti power. Iya. Power, what is power? Apa itu kekuatan, kekuasaan? Orang pada nggak ngerti. Prabowo ini sudah mencapai puncak pertamanya itu waktu dia Pangkostrat. Iya betul. Ya kan, waktu Pangkostrat, umur Kang Wawan, umur saya, umur Listio Sigit itu umur anak-anak. Emang Listio Sigit umurnya berapa sekarang? Ya kan, paling kan umurnya 56. Iya. Ya nggak? Iya. Ini Prabowo 75. Berapa tahun bedanya? 20 tahun. Iya, betul. Ini orang udah Pangkostrat. Ini orang mungkin masih letnan. Iya. Atau apa? Atau belum tamat akademi. Terus saya mau ngelawan ini. Yang sekarang jadi presiden. Coba. Oke. Kalau begitu saya mencoba dari sisi lain. Kalau Pak Kapolri, Pak Sigit sampai berani mengemukakan sebuah pernyataan yang kalaupun itu tidak ditujukan pada presiden, dia apakah dapat backup dari yang tadi? Dasko. Bukan. DPR. Orang yang tadinya ini kemudian jadi sahabat, jadi bukan ajudan. Dari Jokowi. Jokowi lah katakan. Ya Jokowi itu siapa? Ini orang kadang-kadang Indonesia ini merusak sistem berpikirnya. Makanya datang ke Great Institute, diskusi sama saya, ya kan supaya saya kasih tahu ilmu-ilmu analisa yang benar. Iya. Ini orang berapa orang nih sekarang nih? Presiden nih yang Tuh, masih 2, 3, 7 Jokowi, 8. Jokowi, Megawati, 8 itu, 7 sampai SBY. Iya. 7 sampai Jokowi itu 7, Bang. Prabowo enggak yang hidup nih? 4 kan? 4, iya. 4. Ini orang dari sejarah aja. Ya, ini muncul dari gorong-gorong, nggak ada kekuatan nih yang pakai topi ini, yang Jokowi ini. Iya. Ya kan? Iya. Ini aja. Ya, yang Megawati saja sama SBY. Iya. Belum tentu ya. Iya. Belum tentu Betul. punya wibawa yang kuat di depan Prabowo saat ini. Menarik nih, Bang. Abang tadi mengatakan tentang Pak Jokowi ya. Saya jadi ingat kan ada apa? Ada the man from Galilee. Ya. Behind the gun. Bukan, ada satu sebutan untuk kalau nggak salah Nabi Isa Yesus Kristus, the man from Galilee. Kalau ini from Galilee, okay, the man from gorong-gorong. Iya, ini SBY aja belum tentu bisa 6 bulan sekali ketemu Prabowo. Megawati ini karena dihormatin. Menurut saya karena bapaknya Megawati ini dianggap oleh Bapak Prabowo sebagai suhunya lah ya. Orang seperti dia yang ideologis. Iya. Ya kan, karena cuma 2 kan presiden yang ideologis, yang tidak mau korupsi, yang nggak mau korupsi nih, cuma 2. Soekarno sama Prabowo, nggak ada yang lain. Ya kan? Yang tidak mau, ini urusan saya kan, ini kan saya kayak kata Panji, keyakinan saya, kata Panji kan, betul. Ya ini kan keyakinan saya, yang tidak mau korupsi cuma 2, Prabowo sama Soekarno, nggak mau duit lah kira-kira gitu, ya kan? Nah, ini ngapain ini ditakutin si Jokowi ini? Egy Sujana aja yang bingung dia nggak takut sama Jokowi, ya kan? Jadi nggak. Prabowo itu menurut saya kadang-kadang mengatakan Prabowo ini adalah, ya saya nggak berani juga bilang, saya mau bilang benevolent diktator, ya kan? Artinya dia ini memang orang udah, karena dia menjadi tua, ya menjadi ini, jadi karismanya itu sudah maksimum, udah nggak ada tandingan, tapi dia baik hati. Ya benevolent tadi, dia suka nangis lihat orang tukang beca, suka nangis lihat anak-anak kecil nggak bisa nyebrang sungai, dia bangunin 70.000 atau 70.000 jembatan sekarang, tukang beca dia bangunin beca-beca listrik, dia kasih orang miskin stunting yang kurang gizi dikasih makan gratis. Ini betul-betul dia ini ya sosialis ekstrim gitu loh. Jadi menurut saya sih ya apa namanya, ya mau nggak mau kita udah melihat orang seperti ini, kamu mau apa? Ya kan? Ya udah kita ikhlas, kita doain semoga dia panjang umur kan. Nah, maksud saya begini, ketika Pak Prabowo tidak bisa kita konfirmasi marah terhadap apa yang katakan saja sangat lugas dikatakan oleh Pak. Orang kok marah, dia mungkin nggak dengar gitu loh maksudnya, apa enggak?
Emang Prabowo dengar omongan Sigit? Itu lo pertanyaannya. Iya. Nih, coba kasih tanda Tegasnya, tanya. Kasih tanda tanya. Dicuekin nih. Gitu ya. Akan kagak denger mungkin. Nggak dengar. Nggak dengar. Kamu coba bayangin orang ini. Saya nggak mau bilang dia seperti Xi Jinping dan Putin ya. Ya, yang sama sekali memang itu semua keluar dari kepalanya. Nggak ada dengar tuh kalau Xi Jinping, Putin udah nggak dengar. Apalagi Donald Trump. Oh, itu udah nggak ada lagi tuh. Viktor Orban nggak ada. Nah, saya bilang Prabowo ini mungkin 20% mendengar. Ya, saya dengar dia sekarang udah mulai banyak ngundang-undang orang ke Hambalang, ke rumahnya, Kertanegara apa segala untuk mendengar. Ya kan, mudah-mudahan itu ada manfaatnya. Tapi jangan pikir omongan Kapolri itu didengar dia. Ini dulu. Jadi orang-orang yang kalau soal orang ada banyak merasa disakiti polisi, yang paling sakit kan saya, Kang Wawan. Iya. Yang dipenjara secara tidak hormat. Saya dipenjara dulu zaman Orde Baru oleh militer. Saya dikasih meja biliar. Ya, masih hidup orangnya tuh Pak Purnomo tuh, orang Bais itu. Iya, Pak Purnomo Bandung. Kan? Bandung. Jalan Riau. Saya sama Khalid Nasution tuh, angkatan 68. Tiap hari main catur. Dia sebagai komandan dan Satgas Laksus waktu itu. Tiap sore kami main catur. Jadi saya tuh sebagai aktivis di penjara di situ. Tapi dihormatin. Sekarang saya di penjara kemarin di zaman Pak Sulistyo Sigit ini sama Pak Idam Majis, tiap hari kalau periksa ponsel itu kan kita kayak orang budak itu suruh tunduk-tunduk jalan itu keluar kamar apa segala. Emang saya nggak sakit hati sama mereka, ya kan? Tapi kalau saya mau bilang sekarang, ya kan ini bukan Sigit yang dulu yang hebat, si Idam Majis yang hebat, yang bisa ketemu presiden. Ini sekarang, ini strukturnya presiden beda. Hierarkinya beda. Saya nggak tahu polanya apa. Dia mungkin punya politbiro yang kita kagak tahu juga siapa isi politbironya. Kalau saya lihat pidato presiden di Davos, saya tuh kagum. Yang buat nih siapa pidatonya? Keren banget pidatonya itu. Kira-kira gitu. Nggak mungkin menteri-menterinya. Bukan Great Institute, bukan? Hah? Great Institute bukan yang bikin? Belum. Kita masih berdoa ya kan. Suatu hari diajak buat pidatonya gitu. Jelas ada kemungkinan tidak didengarkan dan mungkin Pak Prabowo justru meskipun DPR sudah bersepakat untuk tetap mempertahankan Undang-Undang Nomor 2 kalau saya tidak salah ya, tentang kepolisian yang menempatkan polisi di bawah presiden, tapi bisa saja kemudian beliau menggeser. Begini, jadi ada hukum dialektik namanya. Banyak orang, makanya saya ngajak analisis. Kan siapa sebelum Karl Marx siapa namanya? Sebelum Karl Marx. Bukan, teman-temannya itu. Bohirnya. Yang membalikkan teori yang dari pusatnya ide, kemudian ini sekarang pusatnya material, siapa sih? Ini ya. Hegel kan gitu. Hegel kan bicara dialektika, kan gitu. Ada bicara sintesis, antitesis, kasualitas. Apa kan orang-orang kalau kayak gini kan bisa lebih utuh cara melihat situasi sekarang. Jadi secara dialektika ini sekarang memang porsi itu akan lebih berat pada kekuasaan yang berlatar belakang militer, iya kan, dan itu baret merah. Kenapa? Karena kan orang berkembang di situ, Prabowo itu berkembang di situ, dia yakin pada pada loyalitas juga, loyalitas apa segala, ya kan. Nah, jadi itu hukum alamnya itu akan membuat memang yang selama ini polisi dominan di era Jokowi itu pasti akan mulai tidak dominan. Nah kayak gini-gini nggak usah kita anggap sebagai sesuatu yang kayak wow, enggak, itu biasa aja. Ya itu kan sama juga waktu zaman SBY kan. Zaman SBY itu siapa yang berani ngelawan Samsir Siregar misalnya? Ya kan, ada yang berani ngelawan Sudi Silalahi. Ada yang berani ngelawan. Waktu rekening gendut polisi yang bongkar siapa? Kan semua di zaman SBY, kayak gitu. Itu kan selalu dialektikanya begitu. Nah kalau begini, yang paling penting kita jangan lagi misalkan bahwa polisi ini kuat apa, ya nggak bisa lah. Itu kan memang hukum alam aja. Yang paling penting kan kita bagaimana caranya melihat ini bahwa siapapun yang berkuasa dia harus masuk pada prinsip-prinsip tadi.
jangan korupsi, ya kan? Ya alhamdulillah Prabowo anti korupsi kan gitu. Jangan rakyat tidak diperhatikan. Nah, Jangan serakanomik juga. jangan serakanomik, jangan membiarkan 10 orang konglomerat hitam ini yang menguasai Indonesia, sumber daya apa segala, dibagilah. Nah ini Prabowo kan menata, saya lihat. Nah menata, kalau Prabowo itu insya Allah panjang umur sampai 2034 berkuasa, menurut saya ya itu ada satu sistem baru, Indonesia baru, ya kan, dengan nasionalisme baru, ya di mana ada kesempatan, karena selama ini kan global order membuat kita nggak punya kesempatan. Ada George Soros merusak main dari pasar uang, ada nanti Singapura atau apa, Australia infiltrasi apa. Kalau sekarang kan mudah-mudahan karena semua masing-masing sibuk dengan ide Donald Trump, ya kan, kayak kita itu jadi make Indonesia first, make Indonesia great again, apa gitu-gitu kan, semua kan, Australia gitu, ini gitu ya. Singapura mungkin kehilangan pengaruh karena dia bukan lagi pemain yang bagus di dalam dunia masing-masing nasionalisme. Nah kita bisa menata. Nah kalau kita bisa menata, mudah-mudahan struktur itu dapat aja porsi orang pribumi Islam, kemudian orang miskin, orang apa itu dapat porsi ekonomi di sini naik jadi 30% aja. Menurut saya Indonesia ke depan akan lebih adil dan bagus untuk ke depannya. Dengan kata lain, apa semua yang dilakukan Pak Prabowo sekarang ini betul-betul dalam proses bersih-bersih tadi untuk kemudian dia memunculkan satu, bukan sistem sebetulnya, satu perwujudan baru yang lebih memungkinkan rakyat sejahtera? Kalau di Prabowo-nya sih level Prabowo 100% lah ya. Cuman kan bagaimana Prabowo menyiapkan infrastrukturnya kan. Kehebatannya Cina ini, ya itu kan dia membangun infrastruktur, namanya partai kan. Iya betul. Jadi hampir semua gubernur misalkan di Shanghai, di Fujian, di apa segala itu misalkan, itu kan ada partai yang ngawasin kan. Ada seleksi-seleksi yang kuat, ya kan. Nah kalau Prabowo kan baru berhasil bagaimana orang kayak Bahlil yang tadinya nggak punya ideologi, Nusron yang so-so apa segala itu jadi bisa ngikutin langgamnya Prabowo, ya kan. Beberapa menteri-menteri yang lain yang tadinya mau sok-sokan kayak zaman Jokowi nyopet apa segala balik jadi berubah. Jadi Prabowo ini jadi teladan buat lingkungannya. Nah tapi seberapa jauh kita nggak tahu. Ini kan kejar-kejaran dengan waktu. Karena musuh Prabowo, para oligarki tadi dan para kekuatan asing ini memang nggak diam. Mengapa ada satu hal yang katakan jarang dilakukan Pak Prabowo? Kalau misalnya tadi Abang mengatakan Bahlil itu, katakan saja Bahlil dan kawan-kawan itu berada di luar orbitnya Pak Prabowo. Kenapa? Dan itu kemudian sedikit menghalangi langkah-langkah kebaikan yang tengah beliau lakukan. Mengapa tidak langsung diritul aja lah kalau dalam bahasa kan masa lalu. Bangsa ini kan beda sama bangsa-bangsa ya misalnya dulu Korea ya, kemudian Jepang udah lebih hebat lah, yang setara sama kita lah ya. Vietnam lah ya, Vietnam, ya sebentar lagi. Nah itu ada namanya lapisan elit. Nah lapisan elit itu yang menentukan bagaimana kerja-kerja di bawah itu bisa sukses kan? Ya nggak? Kalau ada orang manajer tapi CD-nya supervisornya hancur kan nggak bisa. Betul. Nah lapisan elit kita itu lemah, sedikit, tipis. Jadi mungkin Prabowo strateginya bagaimana merangkul Bahlil. Lu bisa ikut gua nggak? Lu kan dulu bekas ketua HMI di Papua, lu bendahara atau pokoknya macam-macam. Begitu juga yang lain-lain, ya kan, orang-orang. Saya pikir gitu, strategi dia merangkul, dan saya lihat sekarang udah pada bagus, ya kan. Misalkan Nusron sekarang menjadi avant-garde untuk tidak main-main dalam HGU dan HGB, misalnya HGU betul, ya, betul. HGU, Bahlil juga gitu, apa. Jadi udah mulai ideologis gitu. Nah, tapi ini menurut saya tidak cukup karena mungkin 50% lagi menteri-menteri ini brengsek, dan itu mudah-mudahan ya kita lihat aja Prabowo akan ganti nggak di bulan Februari dan Maret ini. Ya kan isunya reshuffle tuh betul. Februari Maret kan. Nah kita lihat aja, kita tunggu. Apa yang bisa menjamin